Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang service OTP Django MySQL. Di bagian ini kita akan membuat API client service. Di mana sebelumnya kita sudah membuat fungsi validate OTP dan juga fungsi untuk meng-create OTP. Ada beberapa hal yang kita pelajari di sini. Di antaranya adalah REST API create OTP, kemudian REST API validate OTP. Kita akan membuat dekorator auth user. Jadi nanti setiap klien yang akan mengakses service kita, nanti kita akan membuat header API key-nya. Kemudian yang keempat adalah unit test. Ini adalah bagian dimana kita akan menguji logika yang sudah kita buat. Oke, kita ke bagian yang pertama, REST API create OTP. Anda bisa ke app API, kemudian ke views.py. Oh iya, sebelumnya pastikan bahwa Anda sudah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan fungsi create validate OTP dan juga fungsi create OTP. Kemudian Anda bisa mendownload repositorinya dan mengikuti tutorial ini. Kita buat terlebih dahulu, kita import dulu fungsi method API view. Oke, Django REST Framework sudah terinstall. Kita tinggal mengimportnya. Kita bikin kelasnya, kemudian kita extend method API view, kita bikin metodenya adalah post. Selanjutnya kita import serializer-nya. Import serializer terlebih dahulu from api.serializer import. Kita import dulu ya kelas serializer-nya, create OTP, dan juga validate OTP. Anda perlu mengimport method JSON parser from REST framework dot parser import kita coba parser setiap data data request dari atau data request body yang masuk ke service kita. Caranya tinggal JSON parser dot forms kita filter menggunakan serializer create OTP serializer
if serializer is valid, jika tidak valid maka kita kembalikan JSON response. Kita perlu mengimport library JSON response. Kita bikin pilot responnya adalah atau respon body-nya message Oke. Karena ini adalah serializer, maka kita perlu mengembalikannya default respon dari serializer. Jadi Anda bisa mengembalikan return dari exception dari serializer. Caranya serializer.error. Statusnya kita buat 400 atau bad request. Oke, sekarang kita jika fungsi atau jika metode post ini terkena exception, maka kita akan mengembalikan return 400 juga. Tapi di bagian ini kita modifikasi. Misal kita tambahkan message-nya adalah kita ambil dari string exception, kemudian kita bikin status code-nya, kita bikin status ini. Kalau ini adalah RC respon code, kalau ini adalah status code. Tambahkan misalnya statusnya adalah -1. Selanjutnya kita akan mengirim data ke create OTP serializer. Bukan create OTP serializer, tapi kita akan mengirim data ke fungsi create OTP. Jadi Anda bisa mengimportnya dengan cara from nama app-nya, terus views import, cari di sini create OTP. Create OTP ini dia mengembalikan return false atau true dan message OTP-nya. Is OTP, kita bikin nama variabel is OTP, terus
namakan variabelnya OTP, atau kita namakan variabelnya adalah OTP. Create OTP, kemudian kita masukkan data kita bikin logic if is OTP sama dengan true maka kembalikan return. Kita ambil ini formatnya, message-nya kita tambahkan string success, terus statusnya kita bikin misalnya 00, kemudian di sini ada OTP number. Statusnya, status RC-nya 200. Jika gagal atau false, maka kita lihat di fungsi create OTP. Jika false atau kena exception, maka dia coba kita perhatikan lagi, akan memberikan return apa. Oke, jika terkena exception atau false, maka akan memberikan return string exceptionnya. Jadi kita bisa modifikasinya di sini. Create OTP file. Status code-nya -1. Kemudian bagian OTP number bisa dikosongkan. Versinya adalah 400. Oke, selanjutnya kita buat beralih ke fungsi validate OTP. Untuk mempercepat, Anda bisa langsung copy paste. Nanti kita modifikasi, namanya adalah REST API validate OTP. Kita ubah serializer-nya, ambil dari validate OTP serializer. Kemudian kita beralih ke OTP views.py, import fungsi validate OTP. Validate OTP ini mereturn true atau false, dan juga start message dari validate OTP. Oke, sekarang kita modifikasi is validate OTP.
OTP sama ini message. Ini message-nya kita ambil dari variable message. Kemudian ini hapus OTP numbernya. Ini juga kita ambil dari variable message juga. Lalu ya ini udah benar, exceptionnya memberikan return 1-1 dan message-nya diambil dari string exception. Command S, kita coba compile terlebih dahulu apakah terdapat error atau tidak. Oh ya, sebelumnya kita perlu menambahkan urls.py. Ini kita modifikasi di bagian ini, bagian OTP service, bagian main project OTP service, di direktori OTP service. Admin ini kita hapus, lalu kita tambahkan di sini API pet include api.urls. Terus di sini ada modifikasi, ini dihapus. Anda import views-nya from api.views, import Anda import kelasnya. Di sini ada dua kelas, REST API dan kelas REST API dan juga kelas REST API create OTP dan juga kelas REST API validate OTP. Misalnya kita tambahkan API versi 1 slash OTP create. Jadi nanti path URL-nya adalah API terus slash versi 1 slash OTP slash create. Kemudian di bagian ini tambahkan kelasnya REST API create OTP dot as view name ini sifatnya unik, jadi Anda bisa menamakan misalnya API create OTP. Kita coba compile dulu. Berpindah ke mode Python virtual environment, work on OTP service. Di sini name dari Python virtual environment-nya saya namakan OTP service. Manage PW, run server. Oke, terdapat error
has no attribute as view. Oke, tadi typo, udah salah name. Sekarang selanjutnya kita tambahkan path URL untuk validate OTP. Validate OTP. Oke, fungsi application service untuk generate OTP dan validate OTP sudah kita buat. Selanjutnya yang perlu kita buat selanjutnya adalah dekorator out user. Jadi kita akan membuat sebuah metode namanya isOutUser. Kita buat satu file terlebih dahulu, decorators.py, lalu udah bisa membuat sebuah fungsi def. Ini kita buat satu wrapper untuk yang fungsinya nanti sebagai dekorator. Def, kita namakan fungsinya adalah wrapper request kita kembalikan nilainya return defaultnya adalah variable function ini. Kita bikin wrapper terlebih dahulu, kemudian di sini return wrapper. Misalnya kita buat nanti adalah API key-nya ini nanti akan jadi nanti di headernya akan ada API key get API key. If API key sama dengan misalnya API key kita adalah misalnya nanti API key kita adalah ini. Jika API key kita tidak sama dengan, maka akan memberikan return. Kita ambil returnnya, ambil dari
sini. Jadi kita perlu mengimport JSON response from django.http import JSON response. Kita misalkan akan memberi, jika API key-nya ternyata tidak sama dengan ini, maka kita akan berikan return message-nya adalah not authorized. Oke, selanjutnya kita coba bagaimana caranya mengimplementasikan dekorator ke dalam fungsi sudah kita buat. Caranya adalah Anda tinggal mengimport dekoratornya from api.decorator, import, nah, kembali ke sini, import, fungsinya adalah isOutUser atau metode dekorator yang kita pakai adalah isOutUser. isOutUser. Oke, selanjutnya yang perlu Anda buat adalah Anda perlu mencari fungsi metode Django metode dekorator ya. Nah, saya terlebih dahulu Django metode dekorator. Nah, Anda bisa mengimport ini, mau copy paste bagian ini, tambahkan, kemudian Anda bisa nambahkan di sini add isOutUser. Add metode dekorator, terus isOutUser. Jadi nanti jika ada request yang masuk ke service kita atau ke service create OTP, maka dia akan akan difilter dulu oleh metode dekorator. Metode dekorator ini di sini berfungsi sebagai firewall. Jadi nanti si metode dekorator ini akan mengecek terlebih dahulu apakah headernya mengandung API key. Ketika di headernya ada parameter API key, dia akan mengecek value-nya, apakah value-nya sama dengan yang sudah kita buat ini atau berbeda. Kita bisa menambahkan metode dekorator di setiap kelas dari REST API yang kita buat. Kita coba sekarang compile. OTP service, Python manage viewer and server, ada yang salah di bagian mana yang salah? Oh, kita keluar dari work on OTP service, keluar dari Python virtual environment. Viewer and server.
Oh iya, kita membuka dua terminal, jadi yang bagian ini perlu kita hapus dulu. Oke, ternyata tidak ada error. Langkah selanjutnya yang perlu Anda buat adalah Anda perlu membuat unit test ya. Oke, kita coba sekarang buat unit testnya terlebih dahulu. Misalnya kita buat adalah REST API test case, REST API create OTP test case. Kalau di sebelumnya kita memanggil metode test case, maka di bagian API ini kita bisa memanggil metode atau kita bisa mengextend metode API test case. Jadi Anda perlu mengimportnya from REST framework test import API test API test case. Jadi Anda bisa mengextendnya di sini. Anda bisa membuat fungsinya dev ya. Anda bisa membuat fungsinya di sini, misalnya dev test create OTP success. Save dot accept equals dan manage BW less. Ya teman-teman, kita sudah masuki unit test dari service create OTP. Jadi teman-teman perlu nantinya membuat unit testnya atau membuat test case-nya. Nanti teman-teman perlu menambahkannya sendiri, memodifikasinya sendiri. Jika ada pertanyaan ataupun saran terkait dengan tutorial yang sudah kita buat ini terkait dengan service OTP, teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar. Dan teman-teman jika ingin mempelajari tentang unit test di Django, teman-teman bisa mencari dokumentasinya di Django REST Framework, atau teman-teman nanti bisa melihat juga di tutorial sebelumnya terkait dengan fungsi validate OTP. Sebelumnya kita sudah pernah membuat unit testnya. Jadi teman-teman nanti di bagian ini perlu belajar sendiri, perlu mengeksplor sendiri bagaimana caranya menambahkan test case di project API service yang sudah kita buat. Atau teman-teman bisa juga melihat sampelnya pada tutorial sebelumnya terkait dengan service product. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membuat tutorial terkait dengan service product,
di bagian kelima, kalau tidak salah di bagian kelima, di bagian keenam. Di sini kita dulu sudah pernah membuat unit test. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya di tutorial ini, buat root service product bagian keenam unit test, untuk bisa menyelesaikan project service OTP.